Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata dari keajaiban riyadhah membaca sholawat beserta sedekah, yang mana ini nanti akan saya ceritakan 3 cerita nyata. Yang pertama dari Mbak Alesa, yang kedua dari Mas Dede Yusuf, dan yang terakhir adalah dari Mbak Titin. Untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar kalian nanti mendapatkan info terbaru dan kisah nyata dari keajaiban membaca sholawat ataupun amalan ibadah yang lainnya. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita nyata tentang keajaiban apapun, baik itu keajaiban dari membaca sholawat, amalan membaca surat Waqiah, Yasin, Muluk, dan yang lainnya, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya ataupun kalian bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Cerita yang pertama berasal dari Mbak Alesa. Kita lihat bersama-sama. Di sini beliau ini, Mbak Alesa ini membaca sholawat riyadhah tersebut selama 6 hari, dan alhamdulillah Allah menolong Mbak Alesa ini dengan memberikan apa-apa yang mereka inginkan, baik itu yang dia inginkan dan juga yang diinginkan oleh keluarganya. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kasih testi? Silahkan Mbak ya. Saya baru jalanin riyadhah 6 hari. Awalnya sempat putus asa karena usaha kami ditipu orang dan kerugiannya ratusan juta. Semua uang benar-benar dikuras habis. Masya Allah. Jadi pada waktu itu beliau ini ditipu orang, yang mana beliau berbisnis dan tipu orang, dan itu hampir ratusan juta. Sampai tabungan pun udah nggak ada. Akhirnya yang namanya hutang ditipu ratusan juta ya, akhirnya tabungan semuanya ikut ludes. Tapi saya yakin Allah kasih ujian hambanya sekaligus kasih jalan keluarnya. Jadi beliau ini walaupun dalam keadaan terendah ditipu sama orang sejumlah ratusan juta, tapi beliau ini yakin bahwasanya Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar. Di sini mbaknya juga bercerita, Masya Allah hari ini kami benar-benar gak ada pegang uang sama sekali di dompet. Pada waktu itu karena uangnya sudah ditipu habis-habisan sampai 100 juta gitu ya, dan akhirnya tabungan pun juga nggak ada, di dompet pun 0 rupiah, jadi nggak ada uang sedikit pun. Kemudian dia bercerita, benar-benar 0 rupiah. Tiba-tiba jam 10 pagi ada orang bayar hutang sama kami. Pada waktu benar-benar kepepet nggak ada uang sedikit pun, pada jam 10 pagi ada orang yang ngasih uang, istilahnya kayak dia bayar hutang ke Mbak Alesa ini, dan mereka bayarnya melebihi jumlah dari hutang mereka. Masya Allah, benar-benar dahsyat jalur langit. Nah di sini ketika kita itu tidak memiliki uang sedikit pun, kemudian ada orang yang ngasih uang yang membayar hutangnya, Masya Allah itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Apalagi di sini orang yang minjam tersebut memberikan uang lebih dari hutang tersebut, dan itu diberikan kepada Mbak Alesa. Ini benar-benar Masya Allah pertolongan Allah seperti itu. Mbaknya di sini, di bawahnya di sini bercerita, intinya apapun ujian yang Allah kasih, kita harus sabar dan ikhlas. Insya Allah ada aja jalannya. Semangat riyadhah, keep istiqomah.
Nah, mbaknya di sini memberikan pesan kepada kita semuanya, ketika Allah itu memberikan ujian, maka di situ Allah juga akan memberikan penyelesaiannya. Yang penting kita itu sabar dan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan dan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ternyata keyakinan dari Mbak Alisa ini benar-benar adanya. Dan semoga ini bisa sebagai nasihat bagi kita semuanya, sehingga kita mampu menjalani semua aktivitas, mampu menjalani semua musibah ini dengan lapang dada dan ikhlas menerima segala sesuatunya. Itu adalah cerita yang pertama dari Mbak Alisa. Kemudian kita lanjutkan pada cerita yang kedua dari Mas Dede Yusuf. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, mau berbagi cerita keajaiban sholawat dan sedekah. Saya baru buka warung semi cafe jualan bakmi dan minuman milkshake. Jadi pada waktu itu Mas Dede ini bercerita bahwasanya beliau ini buka warungnya itu kayak semi cafe gitu, bakmi sama minuman milkshake. Awal jualan sepi banget, tapi alhamdulillah ada aja yang beli. Yang namanya awal jualan itu masih membuka usaha ya, pasti sepi seperti itu, belum ada pelanggannya. Beliau bercerita, walaupun sepi tapi tetap ada yang beli. Saya tetap sholawat dan istighfar, biarpun sepi tapi hati tenang dan dicukupkan selalu. Dalam artian makan enak masih bisa, jalan-jalan masih bisa, alhamdulillah. Jadi walaupun masih sepi jualannya karena baru buka, tapi masnya ini selalu membaca istighfar sama membaca sholawat. Dan alhamdulillah Allah di situ memberikan ketenangan sehingga bisa tercukupi semua kebutuhannya. Mereka atau Mas Yusuf sama keluarganya ini bisa jalan-jalan, bisa menikmati makanan enak. Nah, ini juga sudah luar biasa. Kemudian masnya bercerita, kemudian setiap siang selalu banyak kucing datang ke warung, hampir 6 sampai 7 ekor datang. Jadi setiap hari itu ada kucing yang datang ke warungnya. Akhirnya saya niatkan beli makanan kucing, terus saya sediakan setiap hari di depan warung untuk kucing-kucing itu. Jadi alhamdulillahnya masnya ini ketika ada kucing datang itu dia menyediakan makanan untuk kucing-kucing yang datang di situ. Tiap hari ada sekitar 6 sampai sekitar 10. Kemudian dia bilang itu niatnya untuk sedekah. Jadi memberikan makan kucing itu sekaligus Mas Dede ini niatkan untuk sedekah tersebut. Alhamdulillah semenjak itu selalu ramai. Mulai kucing-kucing berdatangan di situ dan diberikan makan, dan alhamdulillah pada waktu itu jualannya mulai ramai, bahkan tembus omset jutaan per hari. Masya Allah, akhirnya jualan bakmi sama minuman tadi itu laris sekali dan omsetnya bisa jutaan per hari. Ayo guys, kita perdalam lagi sholawatnya dan sedekah. Semangat semuanya. Dia di sini dia memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ayo semangat untuk sholawat dan juga sedekah. Maka di situ insya Allah melalui sholawat sama sedekah tersebut, penggabungan dua-duanya ini Allah mengabulkan atas apa yang kita inginkan dan yang Mas Dede Yusuf ini inginkan. Di bawah ini dia bilang, dan tadi saya baru main Instagram, tiba-tiba muncul postingan yang mengatakan apabila kita memberi makan kucing, maka kucing itu mendoakan yang memberi makan. Masya Allah, jadi masnya ini yang awalnya tadi dia itu bersedekah kepada kucing, memberi makan kucing, di situ Allah memberikan jalan, omsetnya ramai, dan ketika dia buka IG Instagram itu dia menemukan bahwasanya ketika kita memberi makan kucing, maka kucing itu akan mendoakan bagi orang yang memberi makan tersebut. Kemudian cerita yang terakhir ini berasal dari Mbak Titin Istiana. Kita lihat. Assalamualaikum sahabat sholawat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini hutang amanah saya yang 60 juta sudah bisa terbayarkan setengahnya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini Mbak Titin ini punya hutang sebanyak 60 juta dan alhamdulillah sudah terbayarkan 30 juta.
Karena setengah ini maksudnya gini, sudah bisa terbayarkan, dia membayar 60, separohnya 30 juta. Setengahnya karena dibantu sama orang tua, dan yang 30 itu dibantu sama orang tua. Karena saya jujur kepada keluarga mengenai hutang riba saya. Walaupun marah, kecewa, tapi alhamdulillah mereka mau membantu saya. Doakan saya ya teman-teman, semoga semua amanah saya bisa lunas semuanya walaupun harus mencicil. Masya Allah. Yang namanya hutang itu kan wajib membayar ya. Dan mbaknya ini ketika memiliki hutang 60 juta sudah dibayar separuh, dibantu sama kedua orang tuanya, berarti masih punya sisa hutang 30 juta. Tapi alhamdulillah di situ banyak sekali rezeki-rezeki yang datang, walaupun dia melalui orang tuanya ataupun dia melalui usaha kerasnya, tapi di situ Allah memberikan jalan. Nah, ini salah satu jalannya adalah melalui perantara orang tuanya. Ketika Mbak Titin ini bercerita dengan jujur kepada orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya menerima cerita tersebut dan membantunya walaupun melalui jalan marah. Yang penting kita ketika memiliki hutang itu kita juga harus jujur kepada keluarga kita. Yang memiliki hutang suami harus jujur kepada istrinya, yang memiliki hutang istri juga harus jujur kepada suaminya. Jadi saling sama-sama mengetahui hutang itu seberapa. Nah, di situ karena kejujuran tersebut, insya Allah di situ juga akan memunculkan berbagai permasalahan, berbagai penyelesaian, walaupun awalnya menjadi permasalahan, tapi di akhir itu menjadi solusi bagi hutang-hutang tersebut. Nah, itu tadi 3 kisah nyata yang mana beliau bertiga ini mengamalkan riyadhah membaca sholawat dalam kesehariannya, dan juga seperti Mas Dede tadi itu dibarengi dengan sedekah. Kalau kita itu mengkolaborasikan 2 hal, sholawat, sedekah, istighfar, insya Allah itu akan jalur langitnya itu lebih cepat. Istilahnya ketika kita itu memohon kepada Allah sama dibarengi dengan usaha berdoa, beribadah, insya Allah di situ Allah juga akan cepat memberikan pertolongan kepada kita. Semoga cerita ini memotivasi bagi diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan amalan ibadah, baik itu amalan ibadah apapun seperti membaca sholawat, membaca istighfar, bersedekah, ataupun amalan ibadah yang lain, yang mana semuanya itu kita tujukan, kita khususkan ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan dan juga jangan lupa, yang pertama kalian juga berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian kalian barengi dengan beribadah dan berdoa kepada Allah, dan yang terakhir kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah, tawakal atas segala sesuatu yang terjadi. Insya Allah disitulah hati kita akan tenang menghadapi semuanya itu dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.